Akan melihat bagaimana konferensi pers yang informasinya akan disampaikan langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asyari. Kita semua, Ketua KPU dan juga Ketua Bawaslu, para jajaran anggota KPU dan juga Pak Sekjen, teman-teman jurnalis yang saya banggakan, terima kasih atas waktu dan kesabarannya untuk membersamai KPU dan juga Bawaslu dalam tahapan-tahapan pemilu, menyampaikan informasi, menyampaikan perkembangan terkait dengan pemilu kepada masyarakat. Pada hari ini tidak seperti biasanya, berasa spesial ini karena KPU dan Bawaslu mau menyampaikan beberapa hal tentu berkaitan dengan kebijakan dan juga perkembangan tahapan pemilu dari sisi KPU dan dari sisi Bawaslu. Nanti akan menyampaikan dari sisi KPU Pak Ketua KPU Republik Indonesia Mas Hasyim Asyari, kemudian dari Bawaslu Mas Rahmat Bagja akan menyampaikan beberapa hal dari perspektif Bawaslu. Tentu tema dan isu yang berkembang sebagaimana kita tahu setelah pemungutan dan penghitungan suara yang sedang berjalan ini, kita semua nanti bisa update situasi lapangan dan juga apa-apa yang sedang difokuskan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Untuk selanjutnya saya persilahkan secara bergantian Mas Hasyim menyampaikan dulu dari perspektif KPU, kemudian selanjutnya Mas Rahmat Bagja dari perspektif Bawaslu, perkembangan situasi pasca pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024 pada hari ini. Dipersilakan Mas Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Mas Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Yang saya hormati para anggota KPU yang berkesempatan hadir pada kongres ini. Dari ujung yang paling kanan Mas Parsadana Harahap, Mas Iranto Sudrajat, Mas Idam Holik, Mas Muhammad Afifuddin, Mbak Betty Epsilon Idrus, dan Mas Bernard, Sekjen KPU. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa update perkembangan, dan juga nanti Mas Bagja juga akan menyampaikan update perkembangan dan apa-apa yang disampaikan oleh Bawaslu nanti akan kami respon berikutnya. Bapak Ibu sekalian, yang pertama pasca pemungutan penghitungan suara. Dalam penghitungan suara itu kan harus selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara, yaitu 14 Februari 2024 jam 24. Dalam hal penghitungan suara di TPS belum selesai, itu dapat dilanjutkan dalam waktu 12 jam ke depan, sehingga dapat dilanjutkan sampai dengan tanggal 15 Februari 2024 atau hari ini sampai dengan jam 12 tadi ya, berarti kan penghitungan suara secara waktu sudah selesai. Nah, sehubungan dengan itu, diantaranya beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah soal pemungutan suara ulang. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi malam, kami masih menghimpun laporan-laporan dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, sehubungan dengan situasi-situasi yang dapat menjadi alasan dilakukannya pemungutan suara ulang. Nanti juga teman-teman Bawaslu melalui Mas Bagja, Ketua Bawaslu, juga akan menyampaikan temuan-temuannya yang nanti akan kami respon, sehingga sama-sama kita klarifikasi atau cross check antara data laporan dari KPU dan juga data temuan dari Bawaslu. Karena pada dasarnya untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang itu mekanismenya adalah rekomendasinya oleh Panwascam ya. Panwascam yang bekerja, ruang lingkupnya ada TPS yang potensial dilakukan pemungutan suara ulang. Kemudian rekomnya Panwascam disampaikan kepada PPK dan PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten Kota. Menurut Undang-Undang Pemilu, pemungutan suara ulang itu yang memutuskan perlu atau tidaknya itu adalah KPU Kabupaten Kota. Tentu saja bisa karena penilaiannya sendiri, bisa juga karena rekomnya Bawaslu. Misalkan sebagai contoh ya, ada laporan dari KPU NTB misalkan,
proses penghitungan suara begitu calonnya ada yang kalah, caleg ya, kemudian timnya ngamuk dan kemudian merusak situasi yang ada di situ. Itu hanya kan dokumen-dokumen yang entah surat suara, kemudian formulir menjadi problem, sehingga hal seperti ini juga sangat mungkin dilakukan pemungutan suara ulang. Tapi kalau memang dokumennya ada dan kemudian diakui oleh saksi-saksi yang lain, tentu itu kita anggap sah dan kemudian dilanjutkan dengan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Kemudian yang kedua, soal pemungutan penghitungan suara pemilu 2024 khususnya yang dilaksanakan oleh PPLN, Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur. Saudara sekalian, pemungutan suara atau pemilu di luar negeri itu dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan di luar negeri. Ada 128 perwakilan PPLN. Untuk di Malaysia sendiri itu ada 6 PPLN. Nah, ini yang mendapatkan sorotan adalah Kuala Lumpur karena memang pemilihnya besar dan berbatasan langsung dengan Indonesia. Nah, teman-teman Bawaslu kemarin sudah menyampaikan hasil temuan dan kajiannya dan kemudian menerbitkan rekomendasi. Nanti detailnya Mas Bagja sebagai Ketua Bawaslu akan menyampaikan dan kami akan respon. Kalau menurut rekomendasi Panwaslu Kuala Lumpur itu direkomendasikan untuk penghitungan suara untuk 2 metode, yaitu kotak suara keliling dan metode pos itu dihentikan dulu, tidak diikutkan dalam penghitungan suara. Jadi kalau PPLN Kuala Lumpur mulai tanggal 14-15 itu melakukan penghitungan suara, itu yang boleh hanya untuk metode TPS atau TPSLN, TPS luar negeri. Untuk metode pos dan metode KSK dihentikan dulu, tidak diikutkan. Untuk metode KSK sesungguhnya penghitungan suara juga bersamaan dengan metode TPSLN, yaitu 14 dan 15 Februari 2024. Nah, untuk metode pos itu jadwalnya dihitung untuk metode pos 15 sampai 22 Februari. Sekali lagi untuk 2 metode itu dihentikan dulu, tidak diikutkan karena ada temuan-temuan yang sebenarnya KPU sendiri sudah mengetahui ada situasi yang secara prosedural dan kebetulan apa yang jadi yang diketahui oleh KPU dan juga ditemukan Bawaslu ini sinkron, sehingga kemudian nanti situasinya potensial untuk metode pos dan metode KSK kotak suara keliling khusus di Kuala Lumpur akan dilakukan pemungutan suara ulang. Detail-detail dan kemudian mekanismenya kami di KPU Pusat akan mempersiapkan segala sesuatunya, tentu saja nanti berkoordinasi dengan Bawaslu. Yang ketiga, saudara sekalian, soal penghitungan suara. Jadi di dalam penghitungan suara di TPS kemarin ada di beberapa tempat sebagaimana yang tadi malam kami sampaikan dan juga teman-teman Bawaslu sampaikan, terdapat surat suara yang tertukar ya. Nah, dalam situasi ini yang pertama, dalam hal terdapat surat suara yang tertukar dengan surat suara dari daerah pemilihan lainnya dan telah tercoblos oleh pemilih, maka sikap kami yang pertama adalah untuk surat suara pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota dinyatakan sah untuk menjadi atau dihitung sebagai suara partai. Nah, kalau yang kedua, kalau surat suara DPD dari daerah pemilihan provinsi lain dinyatakan tidak sah karena masing-masing provinsi atau masing-masing dapil calonnya beda-beda. Tapi kalau yang pemilu DPR, DPRD kan peserta pemilunya sama, partai politik. Kemudian peristiwa itu dicatat di dalam formulir berita acara, formulir kejadian khusus untuk menunjukkan bahwa ada situasi yang kemudian ada kejadian khusus di TPS-TPS tersebut. Kemudian yang keempat, pemungutan suara ulang dan lanjutan untuk yang di dalam negeri. Sebagaimana kami sampaikan, ada beberapa hal, setidak-tidaknya 2 yang jadi alasan. Yang pertama karena bencana alam banjir masih tergenang dan juga ada pengerusakan terhadap logistik yang disiapkan untuk pemungutan suara sehingga belum tersedia, atau juga setelah penghitungan suara ada yang ribut di TPS.
Nah ini yang kemudian nanti akan dilakukan ada dua kemungkinan, apakah pemungutan suara ulang atau pemilu lanjutan. Tentu saja untuk pemilu lanjutan ini bagi yang dokumennya sudah, alat perlengkapan pemungutan suara sudah tersedia, tapi kemarin ada yang terlambat di beberapa tempat seperti saya sampaikan tadi malam. Nah menurut Undang-Undang Pemilu, pemungutan suara ulang itu maksimal dilaksanakan 10 hari setelah hari H pemungutan suara. Namun demikian tentu kami akan mengkaji dan mempertimbangkan situasi lapangan, karena misalkan seperti yang di Demak ini, kalau banjirnya belum surut melampaui 10 hari kan juga belum tentu bisa dilakukan dalam durasi 10 hari. Tentu situasi ini juga oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota yang punya kewenangan untuk menetapkan pemungutan suara lanjutan, itu akan dibuatkan catatan dalam berita acara kejadian khusus. Yang terakhir, saudara sekalian, soal Sirekap ya. Banyak sekali kiriman-kiriman baik melalui WA kepada kami maupun unggahan-unggahan di media sosial tentang, terutama ya, teman-teman juga pasti mengikuti perkembangannya, ada perbedaan antara formulir C hasil ukuran kuarto yang diunggah, kan yang diunggah itu formulir C hasil yang ukuran plano, hasil foto Sirekap. Jadi di TPS itu ada yang ukurannya plano yang besar, itulah yang difoto oleh anggota KPPS menggunakan fungsi foto di dalam aplikasi Sirekap. Itu yang diunggah. Kemudian menggunakan sistem di dalam Sirekap, ada sistem untuk konversi yang membaca membaca formulir tersebut, dan kemudian secara otomatis akan muncul angka hitungannya. Nah di situ ada problem ya. Nah oleh karena itu kami di KPU Pusat melalui sistem yang ada itu termonitor daerah mana saja yang antara unggahan formulir C hasilnya dengan yang konversinya salah, itu termonitor. Jadi semua yang disampaikan kepada kami melalui WA maupun yang diunggahan-unggahan media sosial itu pada dasarnya melalui sistem termonitor. Mana yang pas, mana yang tidak, mana yang cocok, mana yang tidak. Dalam situasi ini kan bukan soal sementara ini yang kami ketahui atau yang kami dapatkan laporan itu adalah, atau juga respon dari teman-teman jurnalis kepada kami, itu adalah formulir yang diunggah itu nampaknya kan dari segi penjumlahan atau penghitungannya belum ada laporan yang salah. Yang salah atau tidak tepat itu kan antara yang diunggah dengan yang dikonversi menjadi angka hitungannya itu. Nah oleh karena itu kami sebenarnya mengetahui, dan tentu saja untuk penghitungan atau konversi dari yang formulir ke angka-angka penghitungan akan kami koreksi sesegera mungkin. Pada dasarnya begini saudara sekalian, patut kita syukuri bahwa Sirekap ini bisa bekerja. Apa indikatornya? Karena publik kemudian bisa melaporkan kepada KPU. Kalau Sirekap nggak bekerja kan nggak mungkin ada orang bisa lapor, bisa mengetahui. Teman-teman bisa mengetahui bahwa publikasi formulir C hasil yang diunggah dengan konversinya salah itu kan gara-gara bisa mengakses Sirekap kan. Oleh karena itu patut kita syukuri ada Sirekap yang bisa mengunggah itu, dan kemudian hasil penghitungan di TPS bisa diketahui oleh publik. Jadi nggak ada yang sembunyi-sembunyi, nggak ada yang diam-diam, tapi semuanya kita publikasikan apa adanya. Sehingga katakanlah misalkan ada formulir C hasil plano yang diunggah, ada yang salah hitung atau salah tulis, nanti juga akan kita koreksi. Nah koreksinya kalau untuk yang formulir ya, kalau ada yang salah hitung atau salah jumlah atau salah tulis, itu nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan nanti formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, formulir D, itu juga akan diunggah di dalam Sirekap. Sehingga nanti siapapun bisa ngecek ulang apakah formulir-formulir yang katakanlah sekiranya atau seandainya ditemukan yang salah hitung atau salah tulis sudah dikoreksi atau belum di mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Namun demikian untuk yang katakanlah sebagai sistem tidak tepat ketika membaca formulir kemudian dikonversi menjadi perolehan suara, itu tentu kami akan segera lakukan koreksi. Tapi publikasi formulir C hasil akan kita lanjutkan terus
Supaya apa? Publik mengetahui terus-menerus sampai batas akhir dalam arti formulir C hasil yang ukurannya plano itu bisa diunggah semua dan diketahui oleh semua pihak. Jadi teman-teman jurnalis, para pemilih, para peserta pemilu bisa mengakses itu melalui link website yang kita siapkan, bisa dibaca di tingkat TPS dan kemudian bisa di-download, sehingga boleh dikatakan ya alhamdulillah patut kita syukuri Sirekap berjalan. Sekali lagi, kalau tidak ada Sirekap tentu situasinya gelap, tidak bisa kita ketahui perolehan suara sesungguhnya berapa yang kemudian ditulis di dalam formulir dan kemudian diunggah ke Sirekap. Bahwa ada kelemahan-kelemahan tentu kami akan segera koreksi, dan kami mohon maaf kalau hasil pembacaannya kurang sempurna dan menimbulkan publikasi hitungan maksudnya yang konversi dari formulir ke hitungan belum sesuai. Sekali lagi pada intinya kami ini di KPU masih manusia-manusia biasa yang sangat mungkin salah, tapi kami pastikan kalau yang salah-salah pasti akan dikoreksi. Yang paling penting KPU ini nggak boleh bohong dan harus ngomong jujur, itu aja yang paling penting. Dan sekali lagi, siapapun teman-teman jurnalis, pemilih, masyarakat luas, komplain soal ini karena apa? Sekali lagi, karena bisa membaca Sirekap, bisa mengakses Sirekap. Kalau tidak ada Sirekap, ya nggak mungkin bisa tahu publikasi formulir-formulir di tingkat TPS tersebut. Setidak-tidaknya sampai dengan sekarang saya kira kita sama-sama bisa memperhatikan sampai dengan saat ini jam 15.50 untuk publikasi Sirekap terhitung sampai 15 Februari 2024 jam 15.30 23 detik, progresnya adalah yang sudah diunggah 358.775 TPS dari total TPS 823.236. Saya ulangi lagi, yang sudah diunggah 358.775 dari 823.236 TPS atau setara dengan 43,58%. Jadi pada prinsipnya unggahan formulir C hasil plano yang ada di TPS tetap kita lanjutkan melalui Sirekap. Hanya saja nanti untuk yang konversi-konversi yang kebetulan sistem membacanya kurang akurat atau kurang tepat, nanti akan kita lakukan koreksi supaya sesuai dengan apa yang formulir yang diunggah. Tidak ada niat manipulasi, tidak ada niat untuk mengubah hasil suara, karena pada dasarnya formulir C hasil yang plano diunggah apa adanya, sebagaimana situasi yang diunggah oleh teman-teman KPPS. Itu bisa kita monitor, bisa kita saksikan bersama-sama. Saya kira demikian sementara dari KPU. Selanjutnya kami persilahkan Mas Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu. Saya kembalikan Mas Afif yang memimpin konferensi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekalian, nanti pertanyaannya sekaligus ya setelah Mas Ketua Bawaslu. Ini untuk informasi, sedianya teman-teman anggota Bawaslu juga membersamai, cuman karena diantara kewenangannya itu juga memproses laporan ataupun temuan, kalau tidak salah tadi disampaikan sedang ada persidangan juga di Bawaslu, sehingga kami berbagi peran. Akhirnya Pak Ketua datang sendiri, yang lain harus sidang, begitu. Silakan Mas Bagja untuk menyampaikan hasil pengawasan dan lain-lain. Terima kasih Mas Afif. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Mas Hasyim, Mas Ketua, Mas Idam, Mas Derajat, Bang Parsa, Mas Afif, Mbak Betty dan juga Pak Sekjen. Walaupun saya ini sendiri, tapi saya merasa di keluarga Bawaslu, Mas.
karena ada keluarga besar Bawaslu 5 orang di sini pada saat kita melakukan preskon. Pak Afif, saya, Pak Parsa, dan juga 4 orang dengan Pak Sekjen. Jadi komposisinya sama sebenarnya. Alhamdulillah tadi Mas Hasim menyampaikan banyak hal dan alhamdulillah berarti seluruh apa yang kami temukan di lapangan tentu akan kami sampaikan kepada KPU. Bapak Ibu semua, teman-teman semua, sebelum saya sampaikan beberapa hal tentang temuan Bawaslu, maka perlu kita apresiasi teman-teman penyelenggara sampai tingkat ad hoc, sampai tingkat KPPS yang sampai jam 2, jam 3, sampai jam 4 pagi tadi masih melakukan penghitungan suara. Jadi teman-teman penyelenggara pemilu, kami harapkan tetap kemudian melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Secara keseluruhan penyelenggara pemilu kita telah berhasil dilakukan. Memang ada beberapa permasalahan ya, tapi tentu bisa ini kita koreksi dan juga bisa kita perbaiki dalam beberapa hari ke depan. Karena sesuai dengan undang-undang kita punya waktu 10 hari untuk melakukan rekomendasi pemungutan suara ulang jika terjadi permasalahan. Jadi terima kasih kepada teman-teman penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu, dan kami mohon kepada yang bersangkutan, kepada teman-teman ad hoc untuk tetap menjaga kesehatan, karena memang waktu kita sangat terbatas dan sangat ketat dalam melakukan penyelenggaraan pemilu. Dan ini hari-hari ke depan akan sangat berarti dalam penyelenggaraan demokrasi Indonesia. Teman-teman semua, hasil pengawasan Bawaslu dapat kita sampaikan tadi sebenarnya sudah kami sampaikan pada jam 11:30 tadi siang. Ini untuk mengulang sedikit ya kepada teman-teman semua. Kami misalnya menemukan dalam 13 masalah dalam pemungutan suara, 37.466 TPS mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari jam 7. Ada di lapangan, demikian temuan Bawaslu. 12.284 TPS didapati alat bantu disabilitas netra tidak tersedia di TPS. 10.496 TPS yang logistik pemungutan suara tidak lengkap. 8.219 TPS yang dapati adanya pemilih khusus yang menengah hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.